Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustewati dari kampus Yayasan Pancabakti Utama dengan jurusan Manajemen Perusahaan Pancabakti Utama. Saya semester 4 dengan NIM 2210110944. Baik, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Pak Adi Mursalin mengenai ringkasan bab 2, yaitu aspek pasar. Yang A, latar belakang aspek pasar. Banyaknya produsen yang terlebih dahulu melakukan riset pasar dengan berbagai cara, misalnya melakukan tes pasar melalui pemasangan iklan seolah-olah barangnya sudah ada. Tujuannya adalah untuk melihat kondisi permintaan yang ada sekarang ini terhadap produk yang akan diproduksi. Apakah pendapat, tanggapan atau tidak dari calon konsumen, baik kualitas maupun harga. Dari hasil tes pasar, perusahaan sudah dapat meramalkan berapa besar pasar yang dia serap. Bagaimana menyerap pasar yang ada, termasuk yang ada di tangan para pesaing. Seorang pemasar harus tahu lebih dahulu pasar yang akan dimasukinya, seperti 1. Ada tidak pasarnya. Yang kedua, seberapa besarnya pasar yang ada. Yang ketiga, potensi pasar. Serta 4. Tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang akan disebut dan market share pesaing. Yang B, tujuan perusahaan dalam pemasaran secara khusus dalam aspek pasar dan pemasaran. Tujuan perusahaan, baik perusahaan dengan ataupun jasa, untuk memproduksi atau memasarkan produknya dapat dikategorikan sebagai berikut. Tujuan perusahaan dalam pemasaran: yang pertama, meningkatkan penjualan dan laba. Yang kedua, menguasai pasar. Yang ketiga, mengurangi pesaing. Yang keempat, menaikkan presisi produk tertentu di pasaran. Yang kelima, memenuhi pihak-pihak tertentu. Yang C, pasar dan pemasaran. Setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran, dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar. Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat pertemuannya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar juga dapat sebagai mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual, atau tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga pasar sewaktu-waktu tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan: yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain, misalnya barang pengganti, substitusi, dan barang pelengkap komplementer. Yang ketiga, pendapatan. Yang empat, selera. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, faktor khusus, akses. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran: yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain, misalnya barang pengganti, substitusi, dan barang pelengkap komplementer. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, harga input, ongkos produksi. Yang kelima, tujuan perusahaan. Yang keenam, faktor khusus atau akses. Jumlah permintaan dan penawaran serta jenis barang yang akan di pasar saat ini dapat dijadikan dasar untuk mengetahui struktur pasar atas produk atau jasa tersebut. Adapun struktur pasar itu sendiri dapat dikelompokkan ke dalam 4, yaitu pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga, pasar oligopoli. Yang keempat, pasar monopoli. Yang D, segmentasi pasar, pasar sasaran dan posisi pasar. Segmentasi pasar atau market segmentation dapat diartikan sebagai suatu kegiatan membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda. Yang pertama, pasar sasaran adalah mengevaluasi kearifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih baik untuk dilayani. Posisi pasar adalah menentukan posisi yang komplementif untuk produk atau suatu pasar. Yang E, strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama, strategi produk. Yang kedua, strategi harga. Yang ketiga, strategi lokasi dan distribusi. Yang keempat, strategi promosi. Yang F, peramalan di masa yang akan datang. Peramalan merupakan pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Secara umum, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun peramalan
adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengelola data. Yang ketiga, menentukan metode peramalan. Yang keempat, memproyeksikan data. Yang kelima, mengambil keputusan. Adapun jenis-jenis metode peramalan. Yang A, deret waktu atau time series, terdiri dari metode smoothing dan metode Bayes, dan metode proyeksi tren dan regresi. Yang B, sebab akibat atau causal method, terdiri dari metode regresi dan kolerasi. Yang kedua, metode input atau output. Yang ketiga, metode ekonometri. Yang G, cara mengestimasi pasar. Agar dapat mengetahui besarnya pasar nyata, potensi dasar yang total pasar dalam suatu wilayah, perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data baik dengan metode yang relevan seperti melalui survei, kuesioner, atau dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber. Kemudian, untuk mengetahui pasar nyata dan pasar potensi dapat digunakan beberapa metode antara lain metode pendapat, metode eksperimen, dan metode survei. Pertumbuhan penduduk dan transportasi masyarakat juga menjadi pertimbangan, misalnya kehadiran perumahan atau perkantoran di suatu lokasi sangat menunjang, demikian juga adanya penambahan jalur transportasi, serta meningkatnya pendapatan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan lebih lanjut. Baik, sekian penjelasan rangkuman materi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.